Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas soal Hodge. Adapun topik pembahasan kita adalah berkaitan tentang sebuah kubus aluminium yang dicelupkan ke dalam air raksa. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Jadi ada sebuah kubus aluminium yang panjang sisi-sisinya 20 cm terapung di atas air raksa. Pertanyaannya, berapa dalamkah sisi-sisi kubus tenggelam bila temperaturnya naik 50 derajat Celcius? Nah, diketahui bahwa massa jenis aluminium adalah 2,7 gram per cm kubik, massa jenis air raksa 13,6 gram per cm kubik, koefisien Moe volume air raksa adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 4 Celcius derajat, dan koefisien Moe panjang aluminium adalah 0,23 kali 10 pangkat minus 4 Celcius derajat. Jadi pertanyaannya ini adalah berkaitan tentang berapa dalamkah sisi-sisi kubus, ya, sisi-sisi kubus bila temperaturnya naik 50 derajat Celcius. Jadi bukan kedalaman pada saat awal, tetapi berapa dalamkah tenggelamnya. Nah, baik, ada dua hal yang pokok yang penting untuk kita selesaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita tinjau dulu sketsa. Jadi tentu sketsa pada saat kondisi air raksa sebelum dipanaskan. Nah, katakanlah ini ada sebuah wadah, ya. Kemudian di sini ada kubus, katakanlah tenggelam, ya. Jadi tenggelam sejauh misalkan kita beri simbol Y. Kemudian panjang sisi-sisi kubus katakanlah S, dan ini adalah rho air raksa, rho R, dan ini adalah rho aluminium. Nah, dalam kondisi seperti ini sebelum dipanaskan maka berlaku ada gaya apung, kemudian ada gaya berat. Jadi berlaku ada gaya apung dan gaya berat, di mana kita ketahui bahwa gaya apung itu, jadi gaya apung atau gaya apung itu adalah seberapa banyak volume benda yang tercelup. Jadi seberapa banyak volume benda yang tercelup, sehingga kita katakan bahwa gaya apung itu Fa sama dengan rho air raksa kali G. Jadi seberapa besar, seberapa banyak volume air raksa yang dipindahkan. Nah, untuk mengetahui volume air raksa yang dipindahkan itu adalah kita bisa melihat seberapa banyak volume aluminium yang tenggelam, ya, seberapa banyak, sehingga untuk menentukan volume air raksa yang dipindahkan cukup kita mengetahui berapa banyak volume aluminium yang tenggelam. Nah, volume aluminium yang tenggelam itu adalah tentu adalah ini tingginya adalah Y, itu yang tenggelam. Jadi berarti volumenya Y dikali S, ya, Y dikali S kuadrat. Oke. Jadi itu adalah gaya apung. Nah, sedangkan gaya berat aluminium adalah massa aluminium dikali G. Sedangkan massa aluminium itu sendiri adalah
Rho aluminium ya dikali dengan volume aluminium adalah S pangkat 3 dan dikali G. Nah, ini sama ya, sehingga kita bisa tuliskan bahwa Rho A S pangkat 3 G itu sama dengan Rho R G Y S pangkat 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa tentukan S-nya hilang ya. Ini tinggal 1, G-nya juga hilang ya. Jadi tinggal saya balik dulu, Rho Y, Rho R air raksa kali Y sama dengan ya, Rho air raksa kali Y sama dengan Rho aluminium kali S. Nah, kita sebutnya persamaan 1. Nah, ketika saya buat narasinya aja, jadi ketika air raksa dipanaskan, maka akan ada besaran-besaran ya, maka akan ada besaran-besaran yang berubah. Oke ya. Jadi tatkala air raksanya dipanaskan, maka akan ada besaran-besaran yang berubah. Nah, besaran yang berubah tentu adalah yang pertama adalah S ya. Perubahannya katakanlah delta S. Kemudian Y tentu perubahannya adalah delta Y. Kemudian Rho aluminium perubahannya juga adalah delta Rho aluminium, dan Rho air raksa sendiri perubahannya adalah delta Rho air raksa. Jadi yang tidak mengalami perubahan adalah massa. Jadi massa itu tetap. Jadi sekali lagi, tatkala air raksa dipanaskan, maka akan ada besaran-besaran yang mengalami perubahan. Pertama, besaran sisi tentu otomatis Y. Perubahannya delta Y, Rho A berubah menjadi ada delta A. Nah, atas dasar perubahan ini, jadi atas dasar itu maka persamaan 1 dapat di diferensial ya, parsial. Nah, jadi kita bisa diferensial parsial untuk persamaan 1. Nah, caranya berarti kita cari dulu Rho R delta Y, berarti Y-nya yang kita diferensial ya. Diferensial Y sama dengan 1 dikali dengan delta Y ditambah Y delta Rho R. Oke. Kemudian berikutnya Rho A kali delta S ya ditambah S dikali delta Rho A. Nah, perubahan-perubahan ini yang saya maksud karena adanya peristiwa pemanasan. Jadi mengalami perubahan. Nah, selanjutnya setelah kita simpan dulu ini sebagai sebuah persamaan kedua, maka kita mencoba merumuskan massa aluminium. Nah, kita merumuskan massa aluminium, di mana massa aluminium itu
ya, sama dengan M aluminium ya dikali Rho aluminium dikali dengan S pangkat 3. Nah, ini pun juga kita diferensial ya, diferensial secara parsial sehingga kita dapatkan delta M sama dengan S pangkat 3 delta Rho aluminium ditambah. Nah, karena S pangkat 3 tentu S pangkat 2 Rho aluminium dikali dengan delta S ya. Nah, karena delta M tidak mengalami perubahan, maka delta M itu sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan kalau kita menyederhanakan ini, sehingga kita dapatkan S kali delta Rho A. Jadi ini ya, S kali delta Rho A, kan ini sama dengan 0, berarti S nya ini pangkat 3 bisa hilang dengan S pangkat 2, sehingga tinggal S delta Rho A sama dengan kurang ya, tinggal 3 Rho A kali delta S. Oke, nah kita simpan ini sebagai persamaan 3. Oke, nah kemudian kita perhatikan S delta Rho A ada di persamaan kedua, maka kita bisa katakan bahwa persamaan 3 kita substitusi ke persamaan 2 untuk mengganti S delta Rho A. Oke. Sehingga hasilnya akan kita dapatkan seperti berikut ini. Jadi kalau persamaan itu tadi, persamaan yang ini kita substitusi ya, persamaan yang ini kita substitusi ke persamaan 2 ya, maka akan kita dapatkan hasil seperti berikut ini, yaitu saya lihat dulu. Nah, maka kita dapatkan hasil Rho R dikali delta E ditambah E dikali delta Rho R sama dengan Rho A kali delta S ditambah S kali delta Rho A. Nah, ini jadi yang ini yang kita ganti dengan minus 3 Rho AS ya, sehingga kita dapatkan delta Rho R kali delta E ditambah Y delta Rho R sama dengan Rho A kali delta S, langsung diganti min 3 Rho A delta S. Oke, kita sudah dapatkan, kita ganti min 3 kali delta. Nah, ini bisa kita selesaikan sehingga kita dapatkan Rho R dikali delta E ditambah Y dikali, nah, sama dengan minus 3 Rho A dikali delta S. Jadi sehingga kita dapatkan bukan minus 3 ya, minus 2 karena Rho AS dikurang min 3, maka kita dapatkan min 2 Rho A kali AS. Nah, kita simpan sebagai persamaan 4. Nah, ada satu rumus pemuaian ini, bahwa untuk perubahan
delta I raksa itu sama dengan minus ya beta dikali delta T. Nah ini mungkin ini yang kita sebut dengan rumus pemuaian yang ditinjau berdasarkan massa jenis. Kenapa muncul minus? Karena makin tinggi temperatur sesuatu benda, sesuatu saat, maka massa jenisnya semakin berkurang. Kenapa berkurang? Karena massa tetap, sementara elemen volumenya semakin besar, sehingga massa persatuan volume, karena volume membesar maka massa jenisnya semakin berkurang. Nah itulah sebabnya mengapa perubahan massa jenis terhadap waktu memiliki nilai minus. Nah persamaan 5 ini kita substitusi, persamaan 5 kita substitusi ke persamaan 4. Kenapa? Untuk mengganti rho R ya. Ini ada rho R, mengganti delta. Sehingga ini jadi bukan tambah ya. Tidak apa-apa. Kita ganti Y. Minus ini rho R beta delta T sama dengan min 2 rho A kali delta S ya, min rho A kali delta S. Nah ini bisa kita selesaikan sederhanakan. Saya tulis dulu menjadi delta E. Kenapa kita arahkan ke delta E? Karena delta E inilah yang akan kita cari ya. Delta E ini yang akan kita cari. Nah ini minus pindah ke sini, jadi ini pindah ke sini, jadi saya tulis dulu sini rho R. Nah pindah ke sini jadi plus ya, plus Y rho R beta delta T dikurang 2 delta A kali delta S ya. Oke. Nah kita simpan sebagai persamaan 6. Nah sekarang coba kita perhatikan kembali di persamaan pertama ya. Itu persamaan pertama kita dapatkan bahwa Y itu sama dengan rho A per rho R kali S ya, dari persamaan pertama. Oke, kita dapatkan. Jadi dari persamaan pertama kita dapatkan bahwa Y itu sendiri adalah rho A per rho R kali S. Rho A per rho R kali S. Nah ini yang disubstitusi kemudian di sub ke persamaan 6. Oke ya, ini yang disubstitusi ke persamaan 6 untuk menggantikan variabel Y, sehingga kita dapatkan rho R kali delta E sama dengan rho A per rho A per rho R kali S. Oke, ini saya sudah ganti. Kemudian dikali dengan rho R, oke, dikali beta dikali delta T, kemudian 2 rho A delta S ya, 2 rho A delta S. Nah rho R nya dipindahkan ke kiri sehingga kita dapatkan S ini sudah hilang. Berarti rho A per rho R ya, mati ini. Kemudian ini jadi 2 rho A per rho R kali delta S. Nah kita simpan lagi sebagai persamaan 7. Nah ini ada delta S. Delta S ini adalah berkaitan dengan koefisien muai panjang untuk aluminium.
Nah, di mana kita ketahui bahwa delta S itu sama dengan alfa S kali delta T ya. Koefisien Moe-nya itu adalah alfa sama dengan delta S sama dengan S alfa kali delta T. Ini disub ke persamaan 7 ya. Jadi delta S ini untuk menggantikan delta S, sehingga kita dapatkan delta E S B delta T rho A per rho R kurang 2, delta S nya langsung diganti 2 sama dengan S alfa ya, delta T rho A per rho R. Nah, ada yang bisa dikeluarkan. Yang bisa dikeluarkan itu adalah di sini ada S, sini ada AT, di sini ada S, sini ada S, sini ada DT, sini adalah ada rho A per rho R. Sehingga kalau itu yang dikeluarkan, jadi sehingga kita dapatkan 2 alfa kurung. Nah, ini dikeluarkan S ya, rho A per rho E kali delta T. Ini adalah delta T. Maka inilah nilai apabila air raksa tersebut dipanaskan, maka aluminium itu akan masuk sampai kedalaman sebesar delta Y. Nah, tentu kita tinggal memasukkan nilai-nilainya, di mana kita dapatkan beta 1,4 kali 10 pangkat minus 4 per Celsius derajat ya. Kemudian kita dapatkan alfa tadi sebesar berapa? 0,23 kali 10 pangkat minus 4 Celsius derajat ya. Kemudian kita dapatkan rho A tadi rho A itu sama dengan 2,7 gram per centimeter kubik, dan berikutnya adalah rho air raksa 13,6 gram per centimeter kubik. Kemudian perubahan temperaturnya ya, tentu perubahan temperaturnya adalah 50 derajat Celcius. Tenggelam bila temperaturnya naik, sama dengan 50 Celcius derajat ya. Nah, kalau nilai-nilai ini ya, kalau nilai-nilai ini beta kita masukkan semua ke dalam persamaan ini ya, kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya akan kita dapatkan yaitu sebesar 0,266 mm. Jadi kedalaman aluminium akan masuk sebesar 0,266 mm apabila air raksa dipanaskan hingga kenaikannya menjadi 50 derajat Celcius. Baik, demikianlah penjelasan. Namun demikian, sebelum saya tutup, perlu saya jelaskan bahwa ada kadangkala soal juga yang mengatakan bahwa ada sebuah benda dicelupkan kemudian dipanaskan, tetapi dinyatakan bahwa anggap pada saat dipanaskan, anggap benda yang dicelupkan itu tidak mengalami perubahan. Maka penyelesaiannya tidak bisa, agak susah, jangan terlalu rumit kalau kita menggunakan penyelesaian dengan cara seperti ini. Jadi cukup kita menentukan berapa pertambahan volume zat cair tersebut karena dipanaskan. Akan tetapi kalau untuk kasus ini tidak demikian. Baik aluminium maupun air raksa kecuali wadahnya mengalami perubahan. Dengan demikian, karena mengalami perubahan, maka hal yang terbaik bisa kita lakukan dengan menggunakan prinsip diferensial parsil. Prinsip diferensial parsil, kenapa? Karena kita hanya ingin menentukan
berapa delta Y. Nah, akan tetapi jika di ini jadi delta Y ini secara keseluruhan. Baik, saudara-saudara sekalian, meskipun agak panjang penjelasannya, agak panjang perumusannya, tapi sesungguhnya tidaklah begitu ribet, cukup mudah kita pahami karena lebih banyak menggunakan matematika sederhana. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang penyelesaian soal hoax. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.